Hai semuanya, kita hidup di zaman serba mudah, tapi anehnya justru banyak dari kita yang rapuh. Bukan karena hidup terlalu kejam, melainkan karena otak kita terlalu jarang dipaksa menghadapi hal sulit. Stoikisme datang bukan untuk memanjakan, tapi untuk membangunkan kita semua dari kenyamanan yang diam-diam melemahkan. Paksa otak Anda menghadapi hal sulit menurut pandangan stoikisme bukan tentang menjadi keras tanpa perasaan, apalagi menyiksa diri demi terlihat kuat. Ini tentang keberanian untuk tidak lari dari ketidaknyamanan, karena justru disitulah otak kita ditempa menjadi lebih jernih, lebih tangguh, dan lebih dewasa. Dalam hidup sehari-hari, kita sering tanpa sadar melatih otak untuk menghindari hal sulit. Begitu ada rasa bosan, kita cari hiburan. Begitu ada rasa cemas, kita cari distraksi. Begitu ada tugas berat, kita tunda. Pelan-pelan, otak belajar satu pola sederhana. Ketidaknyamanan adalah musuh. Padahal menurut stoikisme, ketidaknyamanan adalah guru. Orang-orang stoik sejak ribuan tahun lalu sudah memahami bahwa hidup tidak akan pernah sepenuhnya ramah. Dan semakin kita berharap hidup selalu mudah, semakin besar kekecewaan yang akan kita rasakan. Mereka tidak menunggu hidup menjadi ringan, tapi melatih pikiran agar cukup kuat menghadapi apapun yang datang. Disinilah gagasan memaksa otak menghadapi hal sulit menjadi relevan, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai latihan mental. Ketika kita dengan sadar memilih melakukan hal yang menantang, otak belajar bahwa rasa tidak nyaman tidak selalu berbahaya. Ia hanya sinyal, bukan ancaman. Dari sini, ketakutan mulai kehilangan cengkeramannya. Dalam kehidupan modern, banyak dari kita tumbuh dengan ilusi bahwa kenyamanan adalah tujuan utama hidup. Semua dibuat cepat, instan, dan mudah. Namun stoikisme mengajak kita melihat kebalikannya. Hidup yang terlalu mudah justru melemahkan karakter. Ketika otak tidak pernah dilatih menghadapi kesulitan, sedikit masalah saja terasa seperti bencana. Sebaliknya, ketika kita terbiasa menghadapi hal sulit, masalah besar pun terasa lebih bisa dikelola. Orang stoik menyebut ini sebagai latihan jiwa. Mereka sengaja menghadapi dingin, lapar, kelelahan, kritik, bahkan kegagalan. Bukan karena menyukai penderitaan, tapi karena ingin membuktikan pada diri sendiri bahwa mereka sanggup bertahan. Dalam konteks sekarang, memaksa otak menghadapi hal sulit bisa sesederhana menyelesaikan pekerjaan tanpa menunggu mood, berkata jujur meski beresiko tidak disukai, atau tetap tenang saat situasi tidak berjalan sesuai rencana. Setiap kali kita memilih respons yang sulit tapi benar, otak kita belajar satu hal penting. Kita punya kendali. Bukan kendali atas dunia, tapi kendali atas sikap dan reaksi kita sendiri. Inilah inti stoikisme yang sering dilupakan. Stoikisme juga mengajarkan bahwa penderitaan seringkali bukan berasal dari peristiwa, melainkan dari penilaian kita terhadap peristiwa tersebut. Otak yang tidak dilatih akan langsung memberi label negatif pada segala sesuatu yang tidak nyaman. Gagal sedikit dianggap memalukan. Ditolak sedikit dianggap menyakitkan, dikritik sedikit dianggap serangan personal. Namun otak yang dilatih stoikisme belajar berhenti sejenak sebelum bereaksi. Ketika menghadapi hal sulit, alih-alih bertanya kenapa ini terjadi pada kita, otak dilatih untuk bertanya apa yang bisa kita lakukan dengan situasi ini. Perubahan kecil dalam cara berpikir ini menghasilkan perbedaan besar dalam kualitas hidup. Masalah tetap ada, rasa tidak nyaman tetap terasa, tapi kita tidak lagi tenggelam di dalamnya. Kita berdiri sedikit lebih tegak, melihat masalah sebagai latihan, bukan kutukan. Inilah mengapa stoikisme tidak menjanjikan hidup bebas masalah, tapi menjanjikan ketenangan di tengah masalah. Dan ketenangan ini hanya bisa lahir jika otak kita terbiasa menghadapi hal sulit, bukan menghindarinya. Memaksa otak menghadapi hal sulit juga berarti berhenti selalu mencari jalan pintas emosional. Banyak dari kita terbiasa melarikan diri dari perasaan tidak enak dengan berbagai cara. Dari hiburan tanpa henti, sampai pembenaran diri yang berlebihan. Stoikisme justru mengajak kita duduk bersama rasa tidak nyaman itu, mengamati, dan memahaminya. Ketika rasa malas datang, kita tidak langsung menuruti, tapi bertanya kenapa ia muncul. Ketika rasa takut muncul, kita tidak langsung mundur, tapi menelusuri apa sebenarnya yang kita takuti. Dengan cara ini, otak dilatih untuk tidak panik setiap kali emosi negatif muncul. Emosi tidak lagi menjadi tuan, melainkan tamu yang datang dan pergi. Ini bukan proses instan, tapi latihan berulang. Setiap kali kita memilih bertahan sedikit lebih lama dalam ketidaknyamanan, otak mencatat pengalaman itu. Lama-kelamaan, ambang toleransi kita terhadap kesulitan meningkat. Hal yang dulu terasa berat, kini terasa biasa saja. Bukan karena masalahnya mengecil, tapi kapasitas mental kita membesar.
Dalam stoikisme, ada gagasan bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk, bukan untuk menjadi pesimis, tapi untuk menjadi siap. Otak yang tidak pernah memikirkan kemungkinan sulit akan mudah kaget ketika hal buruk benar-benar terjadi. Sebaliknya, otak yang dilatih menghadapi skenario sulit akan lebih tenang dan rasional. Ini seperti latihan kebakaran sebelum kebakaran sungguhan. Ketika api benar-benar muncul, kita tidak panik karena sudah tahu harus berbuat apa. Dalam hidup, latihan ini bisa berupa menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan menyukai kita, bahwa usaha tidak selalu berbuah hasil, dan kehilangan adalah bagian dari hidup. Dengan menerima kemungkinan-kemungkinan ini sejak awal, kita tidak lagi terikat berlebihan pada harapan yang rapuh. Kita tetap berusaha, tapi tidak menggantungkan ketenangan pada hasil. Inilah kebebasan batin yang ditawarkan stoikisme. Memaksa otak menghadapi hal sulit juga berkaitan erat dengan disiplin diri. Bagi orang stoik, disiplin bukan penjara, melainkan bentuk kebebasan. Ketika kita mampu mengatur diri sendiri, kita tidak mudah dikendalikan oleh dorongan sesaat. Otak yang disiplin mampu berkata tidak pada kesenangan jangka pendek demi kebaikan jangka panjang. Ini bukan hal yang menyenangkan, tapi sangat membebaskan. Banyak orang terjebak dalam siklus penyesalan karena selalu memilih yang mudah hari ini dan menyesal besok. Stoikisme memutus siklus itu dengan mengajak kita berani memilih yang sulit sekarang agar hidup lebih ringan nanti. Setiap kali kita menunda kesenangan demi tanggung jawab, otak kita belajar bahwa kita tidak lemah. Kita mampu mengendalikan diri. Rasa hormat terhadap diri sendiri pun tumbuh dari sini, bukan dari pujian orang lain. Di titik ini, penting untuk dipahami bahwa stoikisme tidak mengajarkan kita menjadi kebal rasa sakit. Rasa sakit tetap ada, rasa lelah tetap ada, rasa kecewa tetap ada. Yang berubah adalah hubungan kita dengan semua itu. Kita tidak lagi menganggap rasa sakit sebagai musuh yang harus dihindari mati-matian. Kita melihatnya sebagai bagian dari proses menjadi manusia yang utuh. Ketika kita berhenti melawan kenyataan dan mulai bekerja sama dengannya, energi yang sebelumnya habis untuk mengeluh bisa digunakan untuk bertindak. Inilah transformasi mental yang ditawarkan stoikisme. Otak tidak lagi sibuk mencari kenyamanan palsu, tapi fokus pada apa yang bisa dikendalikan di sini dan sekarang. Dan semakin sering kita melatih ini, semakin alami jadinya. Dalam kehidupan sehari-hari, memaksa otak menghadapi hal sulit seringkali berbenturan dengan suara internal yang melemahkan. Suara yang berkata bahwa kita tidak cukup mampu, tidak cukup pintar, atau tidak cukup kuat. Stoikisme tidak menyuruh kita menghilangkan suara itu, tapi mengujinya dengan akal sehat. Ketika pikiran berkata, ini terlalu berat, kita diajak bertanya, berat menurut siapa dan berdasarkan apa? Seringkali, ketakutan kita lebih besar di kepala daripada di dunia nyata. Dengan menghadapi langsung apa yang kita takuti, otak mendapatkan bukti baru yang lebih rasional. Bukti bahwa kita bisa bertahan, bahwa kita bisa belajar, dan bahwa kegagalan tidak menghancurkan segalanya. Proses ini memperbaiki cara otak memprediksi masa depan. Alih-alih selalu membayangkan skenario terburuk, otak mulai melihat kemungkinan bertahan dan bangkit. Stoikisme juga menekankan pentingnya menerima hal-hal yang berada di luar kendali kita. Banyak penderitaan muncul karena kita memaksa dunia berjalan sesuai keinginan kita. Ketika realitas tidak sesuai harapan, kita frustasi, marah, dan kecewa. Dengan memaksa otak menghadapi kenyataan bahwa tidak semua bisa kita atur, kita justru mendapatkan ketenangan. Energi mental tidak lagi terbuang untuk melawan hal yang tak bisa diubah. Kita mengalihkannya ke hal yang bisa kita lakukan, sikap, usaha, dan keputusan kita sendiri. Ini bukan sikap pasrah yang lembah, melainkan penerimaan yang cerdas. Kita berhenti menguras diri pada hal yang sia-sia, dan fokus pada tindakan yang bermakna. Dalam konteks relasi dengan orang lain, latihan ini juga sangat terasa. Menghadapi konflik, perbedaan pendapat, atau kritik adalah hal sulit yang sering dihindari. Banyak orang memilih diam, pura-pura setuju, atau malah melampiaskan emosi secara impulsif. Stoikisme mengajarkan jalan tengah yang lebih dewasa. Kita diajak untuk jujur tanpa kasar, tegas tanpa meledak-ledak. Ini jelas tidak mudah. Dibutuhkan keberanian untuk mengatakan kebenaran dan kebijaksanaan untuk menyampaikannya dengan cara yang tepat. Setiap kali kita berhasil melewati situasi seperti ini, otak belajar bahwa ketegangan sosial bukan sesuatu yang harus selalu dihindari. Kita bisa menghadapinya dengan kepala dingin dan hati yang stabil. Memaksa otak menghadapi hal sulit juga berarti berani sendirian dengan pikiran sendiri. Di era penuh distraksi, banyak dari kita takut dengan keheningan.
Padahal dalam keheningan, kita dipaksa berhadapan dengan diri sendiri, dengan pikiran yang sering kita abaikan. Stoikisme sangat menghargai refleksi diri. Dengan merenung, kita melihat pola-pola reaksi kita, kebiasaan buruk kita, dan area yang perlu diperbaiki. Ini bukan proses yang nyaman, karena jujur pada diri sendiri seringkali menyakitkan. Namun justru disinilah pertumbuhan terjadi. Otak yang terbiasa refleksi menjadi lebih sadar, lebih terarah, dan tidak mudah terbawa arus. Pada akhirnya, latihan menghadapi hal sulit membentuk karakter yang stabil. Kita tidak lagi terlalu tinggi saat dipuji, dan tidak terlalu jatuh saat dikritik. Kita tidak lagi panik saat rencana gagal, dan tidak terlalu euforia saat berhasil. Emosi menjadi lebih seimbang, bukan karena kita mati rasa, tapi karena kita memahami batas kendali kita. Stoikisme membantu kita berdamai dengan realitas, tanpa kehilangan semangat untuk terus berusaha. Ini keseimbangan yang jarang dimiliki banyak orang. Paksa otak Anda menghadapi hal sulit dalam pandangan stoikisme pada akhirnya adalah undangan untuk hidup lebih sadar. Hidup dengan kesadaran bahwa kenyamanan bukan tujuan utama, melainkan efek samping dari hidup yang dijalani dengan benar. Ketika kita berhenti mengejar rasa nyaman dan mulai mengejar keteguhan, hidup justru terasa lebih ringan. Bukan karena masalah menghilang, tapi karena kita tidak lagi runtuh setiap kali masalah datang. Otak yang terlatih stoikisme tahu bahwa badai akan berlalu, dan tugas kita hanyalah menjaga kemudi tetap lurus. Latihan ini tidak menjadikan kita sempurna. Kita tetap akan jatuh, mengeluh, dan merasa lelah. Namun perbedaannya, kita tidak tinggal terlalu lama di sana. Kita bangkit lebih cepat karena otak kita sudah terbiasa dengan rasa tidak nyaman. Kita tidak lagi terkejut oleh kesulitan, karena kita tahu kesulitan adalah bagian alami dari hidup. Dari sinilah muncul rasa percaya diri yang tenang, bukan percaya diri yang berisik. Kita tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun, karena kita tahu kapasitas diri kita sendiri. Stoikisme juga mengingatkan bahwa waktu kita terbatas. Menunda hidup karena takut pada hal sulit sama saja menyia-nyiakan kesempatan untuk bertumbuh. Setiap tantangan yang dihindari hari ini akan kembali dengan bentuk yang lebih besar di masa depan. Sebaliknya, setiap tantangan yang dihadapi hari ini akan membuat hari esok sedikit lebih mudah. Ini bukan janji manis, tapi hukum sebab akibat yang sederhana. Otak belajar dari apa yang kita latih. Jika kita melatih penghindaran, kita menjadi penghindar. Jika kita melatih keberanian, kita menjadi lebih berani. Ketika kita mulai melihat kesulitan sebagai latihan, bukan hukuman, perspektif hidup berubah drastis. Kita tidak lagi bertanya kapan hidup akan mudah, tapi bagaimana kita bisa menjadi lebih kuat. Pertanyaan ini jauh lebih membebaskan. Kita tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada kondisi eksternal yang tidak pasti. Kita membangunnya dari dalam, lewat sikap, nilai, dan pilihan sehari-hari. Stoikisme tidak menjanjikan kebahagiaan instan, tapi menawarkan kedamaian yang tahan lama. Pada titik tertentu, kita akan menyadari bahwa memaksa otak menghadapi hal sulit bukan lagi sesuatu yang harus dipaksakan. Ia menjadi kebiasaan. Kita secara otomatis memilih respons yang lebih bijak, lebih tenang, dan lebih bertanggung jawab. Ini bukan karena kita menjadi orang yang berbeda, tapi karena kita menjadi versi diri kita yang lebih terlatih. Seperti otot yang dilatih terus-menerus, otak pun berkembang melalui tekanan yang tepat. Tanpa tekanan, tidak ada pertumbuhan. Akhirnya, stoikisme mengajarkan satu hal penting. Hidup tidak berhutang kenyamanan pada siapapun, namun kita berhutang kejujuran dan usaha terbaik pada diri kita sendiri. Dengan berani menghadapi hal sulit, kita menghormati potensi kita sebagai manusia. Kita berhenti hidup setengah-setengah, dan mulai hadir sepenuhnya dalam hidup kita sendiri. Dan mungkin, disitulah ketenangan sejati berada, bukan dalam hidup yang bebas masalah, tapi dalam pikiran yang cukup kuat untuk menghadapi apapun yang datang. Ketika kita berbicara tentang memaksa otak menghadapi hal sulit, seringkali yang terbayang adalah perjuangan besar, keputusan dramatis, atau perubahan hidup yang ekstrim. Padahal dalam pandangan stoikisme, latihan paling efektif justru datang dari hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Hal sulit tidak selalu berarti penderitaan besar, tetapi seringkali berupa ketidaknyamanan sederhana yang selama ini kita hindari. Bangun tepat waktu saat tubuh ingin terus rebahan, menyelesaikan tugas meski pikiran ingin kabur, tetap bersikap tenang saat disalahpahami, atau menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan ketika emosi memuncak. Semua ini mungkin terlihat sepele, tetapi disitulah otak dilatih setiap hari.
Stoikisme memahami bahwa karakter tidak dibentuk oleh satu peristiwa besar, melainkan oleh akumulasi pilihan kecil yang diambil berulang kali. Ketika kita memilih menghadapi yang sulit dalam skala kecil, kita sedang menabung ketangguhan untuk menghadapi kesulitan yang lebih besar. Otak manusia pada dasarnya sangat adaptif. Ia akan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan kebiasaan yang kita ciptakan. Jika setiap kali muncul tantangan kita memilih menghindar, otak belajar bahwa menghindar adalah solusi. Namun jika setiap kali muncul tantangan kita memilih bertahan, otak belajar bahwa bertahan adalah hal yang mungkin dilakukan. Inilah mengapa Stoikisme sangat menekankan latihan, bukan sekedar pemahaman. Mengetahui bahwa kita harus kuat tidak sama dengan melatih diri menjadi kuat. Banyak orang memahami konsep ketenangan, kepengendalian diri dan penerimaan, tetapi sedikit yang benar-benar melatihnya dalam kehidupan nyata. Memaksa otak menghadapi hal sulit adalah jembatan antara pengetahuan dan kebijaksanaan. Dalam proses ini, kita juga belajar membedakan antara rasa sakit yang perlu dihindari dan rasa sakit yang perlu dihadapi. Tidak semua rasa sakit bermanfaat, dan Stoikisme tidak menganjurkan penderitaan yang sia-sia. Namun, banyak rasa tidak nyaman yang justru merupakan pintu menuju pertumbuhan. Rasa canggung saat belajar hal baru, rasa takut saat mencoba sesuatu di luar zona aman, atau rasa kecewa saat usaha tidak langsung berhasil. Jika kita selalu lari dari rasa-rasa ini, hidup kita akan mengecil. Sebaliknya, jika kita berani melaluinya, hidup kita akan meluas. Otak yang terlatih akan mengenali perbedaan antara bahaya nyata dan ketidaknyamanan sementara. Ini membuat kita tidak mudah lumpuh oleh ketakutan yang sebenarnya tidak beralasan. Stoikisme juga mengajarkan kita untuk berhenti memanjakan pikiran dengan cerita-cerita yang melemahkan. Pikiran seringkali senang membesar-besarkan kesulitan, membuat skenario terburuk, dan mengasumsikan kegagalan sebelum mencoba. Dengan memaksa otak menghadapi hal sulit, kita memotong siklus ini. Kita tidak menunggu keyakinan penuh sebelum bertindak. Kita bertindak meski ragu, dan dari tindakan itulah keyakinan tumbuh. Ini kebalikan dari pola pikir umum yang menunggu motivasi datang baru bergerak. Stoikisme justru mengajarkan bahwa tindakan mendahului perasaan, bukan sebaliknya. Semakin sering kita melakukan ini, semakin kita menyadari bahwa banyak hal yang dulu kita takuti ternyata bisa kita hadapi. Bukan tanpa rasa takut, tetapi dengan keberanian untuk tetap melangkah meski takut. Otak yang awalnya reaktif perlahan menjadi lebih responsif. Ia tidak lagi langsung panik atau menolak, tetapi memberi ruang untuk berpikir. Di ruang inilah kebijaksanaan lahir. Kita tidak lagi dikendalikan oleh dorongan sesaat, tetapi oleh nilai yang kita pilih secara sadar. Inilah fondasi ketenangan dalam Stoikisme. Ketenangan yang tidak bergantung pada situasi luar, tetapi pada kekuatan batin yang dibangun melalui latihan menghadapi hal sulit. Dalam perjalanan memaksa otak menghadapi hal sulit, kita akan bertemu dengan kegagalan, dan ini tidak bisa dihindari. Stoikisme tidak memandang kegagalan sebagai aib, melainkan sebagai bagian alami dari proses belajar. Yang membuat kegagalan terasa menyakitkan seringkali bukan peristiwanya, tetapi makna yang kita berikan padanya. Ketika kita mengaitkan kegagalan dengan nilai diri, kegagalan terasa menghancurkan. Namun, ketika kita melihatnya sebagai umpan balik, kegagalan menjadi guru. Dengan sudut pandang ini, otak tidak lagi melihat kegagalan sebagai akhir, tetapi sebagai informasi. Informasi tentang apa yang perlu diperbaiki, disesuaikan, atau dicoba dengan cara berbeda. Banyak orang berhenti mencoba bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak tahan dengan rasa tidak nyaman yang menyertai proses belajar. Stoikisme mengajak kita berdamai dengan proses itu. Proses hampir selalu berantakan, tidak rapi dan penuh kesalahan. Jika kita menunggu kondisi sempurna, kita tidak akan pernah mulai. Dengan memaksa otak untuk tetap bergerak meski tidak nyaman, kita melatih ketahanan mental yang sangat berharga. Ketahanan ini membuat kita tidak mudah menyerah hanya karena hasil belum sesuai harapan. Kita tetap berjalan, satu langkah demi satu langkah. Dalam hubungan dengan diri sendiri, latihan ini membentuk rasa hormat yang mendalam. Kita mulai percaya pada kemampuan kita untuk bertahan.
bukan keyakinan tenang bahwa apapun yang terjadi, kita bisa menghadapinya. Keyakinan ini tidak datang dari afirmasi kosong, tetapi dari pengalaman nyata melewati kesulitan. Setiap tantangan yang kita hadapi dan lalui menjadi bukti konkret bagi otak bahwa kita lebih kuat dari yang kita kira. Bukti ini jauh lebih efektif daripada kata-kata motivasi apapun. Stoikisme juga membantu kita melihat bahwa banyak penderitaan muncul dari perbandingan sosial. Kita sering merasa tertinggal, tidak cukup baik, atau gagal karena membandingkan hidup kita dengan orang lain. Dengan memaksa otak menghadapi hal sulit, fokus kita bergeser dari bagaimana kita terlihat di mata orang lain menjadi bagaimana kita bertumbuh menurut standar kita sendiri. Kita tidak lagi terlalu sibuk mengejar validasi eksternal. Kita lebih peduli pada integritas internal, pada apakah kita sudah bertindak sesuai nilai yang kita yakini. Ini membebaskan, karena standar hidup kita tidak lagi ditentukan oleh hal-hal di luar kendali kita. Dalam praktiknya, ini berarti kita berani melakukan hal yang benar meski tidak populer. Kita berani mengambil keputusan yang sulit meski tidak dipahami. Kita berani berjalan pelan saat orang lain berlari jika itu yang sesuai dengan kapasitas kita. Semua ini membutuhkan keberanian mental yang hanya bisa dibangun melalui latihan. Setiap kali kita memilih kejujuran daripada kenyamanan, setiap kali kita memilih usaha daripada alasan, kita sedang memperkuat fondasi batin kita. Seiring waktu, kita akan menyadari bahwa hidup tidak lagi terasa seperti musuh yang harus dilawan. Hidup menjadi arena latihan. Setiap hari membawa tantangan kecil yang bisa kita gunakan untuk melatih kesabaran, keberanian, dan kebijaksanaan. Kita tidak lagi bertanya mengapa hidup begitu sulit, tetapi bagaimana kita bisa menjadi lebih baik dalam menjalaninya. Perubahan perspektif ini membuat beban hidup terasa lebih ringan, meski tantangannya tetap ada. Otak yang terlatih stoikisme tidak mencari hidup tanpa masalah, tetapi mencari sikap yang tepat dalam menghadapi masalah. Memaksa otak menghadapi hal sulit juga mengubah cara kita memandang kenyamanan. Kenyamanan tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan bonus yang datang sesekali. Kita berhenti menjadikan rasa nyaman sebagai ukuran apakah hidup berjalan dengan benar atau tidak. Sebab, dalam stoikisme, hidup yang baik tidak selalu terasa nyaman, tetapi selalu terasa bermakna. Ketika kita menyadari ini, kita tidak lagi panik saat merasa tidak nyaman. Kita tahu bahwa ketidaknyamanan seringkali menandakan bahwa kita sedang bertumbuh. Dalam konteks pekerjaan dan tanggung jawab, perspektif ini sangat berpengaruh. Banyak orang merasa terjebak, lelah, dan kehilangan arah karena berharap pekerjaan selalu menyenangkan. Stoikisme mengajak kita melihat kerja sebagai sarana latihan karakter. Bukan berarti kita harus menerima kondisi yang tidak adil, tetapi kita berhenti menuntut perasaan menyenangkan setiap saat. Kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan dengan baik hari ini. Ketika otak dilatih dengan pendekatan ini, kita tidak mudah burn out oleh ekspektasi yang tidak realistis. Kita bekerja dengan lebih tenang, karena kita tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada perasaan sesaat. Latihan menghadapi hal sulit juga membantu kita mengelola rasa marah dan frustrasi. Banyak ledakan emosi terjadi karena kita terbiasa bereaksi tanpa jeda. Stoikisme melatih jeda itu. Jeda antara peristiwa dan respons. Dalam jeda inilah kebebasan kita berada. Dengan melatih otak untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi, kita mencegah banyak penyesalan. Kita tidak lagi mengatakan atau melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri hanya karena emosi sesaat. Ini bukan berarti menekan emosi, tetapi mengelolanya dengan kesadaran. Semakin lama kita berlatih, semakin kita menyadari bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat dari luar. Ia hadir dalam kemampuan untuk tetap tenang saat situasi kacau, dalam keberanian untuk bertahan saat ingin menyerah, dan dalam kebijaksanaan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa diubah. Kekuatan ini tidak berisik, tidak mencari perhatian, tetapi sangat kokoh. Orang dengan kekuatan seperti ini tidak mudah goyah oleh pujian maupun hinaan. Mereka berjalan dengan ritme sendiri, fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Stoikisme mengingatkan kita bahwa hidup ini singkat, terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menghindari tantangan demi kenyamanan semu. Ketika kita menyadari keterbatasan waktu, kita menjadi lebih selektif tentang apa yang layak kita takuti. Banyak ketakutan kehilangan kekuatannya ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa waktu terus berjalan. Kita tidak ingin menoleh ke belakang dan menyadari bahwa kita hidup terlalu hati-hati, terlalu takut, dan terlalu sering menunda. Dengan memaksa otak menghadapi hal sulit, kita memilih hidup yang lebih penuh. Bukan hidup tanpa luka, tetapi hidup dengan makna.
Kita memilih untuk hadir sepenuhnya dengan segala ketidaksempurnaan dan tantangannya. Stoikisme tidak menjanjikan jalan yang mudah, tetapi menawarkan cara berjalan yang lebih kokoh. Dan dalam dunia yang terus berubah dan seringkali tidak pasti, kemampuan untuk berjalan dengan kokoh adalah anugerah yang sangat berharga. Pada akhirnya, memaksa otak menghadapi hal sulit menurut pandangan Stoikisme adalah tentang membangun hubungan yang sehat dengan realitas. Kita berhenti menuntut dunia agar sesuai dengan keinginan kita, dan mulai menyesuaikan diri dengan dunia sebagaimana adanya. Ini bukan sikap menyerah, tetapi sikap cerdas. Kita tidak membuang energi untuk melawan hal yang tidak bisa kita ubah. Kita menggunakannya untuk memperkuat diri dari dalam. Ketika kita menjalani hidup dengan cara ini, kita akan merasakan perubahan yang halus namun mendalam. Kita menjadi lebih sabar, bukan karena masalah berkurang, tetapi karena kapasitas kita bertambah. Kita menjadi lebih berani, bukan karena takut menghilang, tetapi karena kita tidak lagi dikendalikannya. Kita menjadi lebih tenang, bukan karena hidup selalu baik, tetapi karena kita tahu bagaimana menyikapinya. Semua ini adalah hasil dari latihan menghadapi hal sulit secara sadar dan konsisten. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi tentang menginginkan apa yang kita dapatkan dengan sikap yang tepat. Ketika otak dilatih untuk menerima dan menghadapi, bukan menghindari dan melawan, kita menemukan bentuk kebahagiaan yang lebih stabil. Kebahagiaan yang tidak mudah runtuh oleh perubahan keadaan. Kebahagiaan yang lahir dari dalam, bukan dari luar. Dalam dunia yang terus mendorong kita untuk mencari kenyamanan instan, Stoikisme menawarkan jalan yang berbeda. Jalan yang mungkin terasa lebih berat di awal, tetapi jauh lebih menenangkan dalam jangka panjang. Dengan memaksa otak menghadapi hal sulit, kita membangun fondasi mental yang kuat. Fondasi yang memungkinkan kita berdiri tegak di tengah ketidakpastian. Fondasi yang membuat kita tidak mudah hanyut oleh arus kehidupan. Ketika latihan ini menjadi bagian dari hidup kita, kita tidak lagi melihat kesulitan sebagai musuh. Kita melihatnya sebagai bagian dari perjalanan menjadi manusia yang lebih utuh. Kita tidak lagi bertanya mengapa hidup begitu menantang, tetapi bagaimana kita bisa menjalaninya dengan lebih bijak. Dan disitulah esensi Stoikisme benar-benar hidup, bukan sebagai teori, tetapi sebagai cara hidup yang membumi, realistis, dan membebaskan. Dalam proses memaksa otak menghadapi hal sulit, ada satu perubahan halus yang biasanya baru terasa setelah waktu berjalan cukup lama, yaitu cara kita memandang diri sendiri. Banyak dari kita tumbuh dengan identitas yang rapuh, mudah runtuh hanya karena satu kegagalan atau satu penolakan. Identitas seperti ini biasanya dibangun di atas hasil, pengakuan, dan kenyamanan. Ketika hasil tidak sesuai harapan, pengakuan tidak datang, atau kenyamanan terganggu, rasa diri ikut runtuh. Stoikisme mengajarkan kita membangun identitas yang lebih kokoh, bukan dari apa yang kita miliki atau capai, tetapi dari bagaimana kita bersikap saat menghadapi kesulitan. Ketika otak terbiasa menghadapi hal sulit, identitas kita perlahan berpindah dari orang yang harus selalu berhasil, menjadi orang yang sanggup menghadapi apapun hasilnya. Perubahan ini sangat penting, karena ia membebaskan kita dari tekanan internal yang seringkali lebih berat daripada tekanan eksternal. Kita tidak lagi terlalu keras pada diri sendiri saat melakukan kesalahan. Bukan karena kita menurunkan standar, tetapi karena kita memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Otak yang terlatih Stoikisme tidak menghabiskan energi untuk meratapi kesalahan, melainkan segera bertanya, apa yang bisa dipelajari darinya. Dari sinilah muncul sikap mental yang lebih sehat. Kita tetap bertanggung jawab, tetapi tidak menghukum diri secara berlebihan. Kita tetap disiplin, tetapi tidak kejam pada diri sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini membuat kita lebih stabil. Kita tidak mudah goyah oleh fluktuasi suasana hati. Hari yang buruk tidak langsung dianggap sebagai hidup yang buruk. Kegagalan kecil tidak langsung ditafsirkan sebagai bukti ketidakmampuan. Semua ini terjadi karena otak sudah terbiasa menghadapi tekanan tanpa langsung bereaksi berlebihan. Kita memberi jarak antara peristiwa dan makna. Jarak inilah yang memberi kita kebebasan untuk memilih respons yang lebih bijak. Stoikisme juga membantu kita berdamai dengan proses yang lambat. Di dunia yang serba cepat, banyak dari kita merasa tertinggal jika hasil tidak datang segera. Kita lupa bahwa hampir semua hal bernilai membutuhkan waktu. Dengan memaksa otak menghadapi hal sulit, termasuk rasa bosan dan ketidaksabaran, kita melatih diri untuk menghargai proses. Kita berhenti terburu-buru ingin sampai, dan mulai fokus pada langkah yang sedang dijalani.
Ini membuat hidup terasa lebih utuh, karena kita tidak terus-menerus menunda rasa hadir sampai tujuan tercapai. Dalam relasi dengan orang lain, perubahan ini juga terasa. Kita tidak lagi terlalu bergantung pada persetujuan atau validasi. Kritik tidak lagi terasa sebagai ancaman terhadap harga diri, tetapi sebagai masukan yang bisa dipertimbangkan. Penolakan tidak lagi dianggap sebagai bukti bahwa kita tidak layak, tetapi sebagai bagian normal dari interaksi manusia. Dengan mental seperti ini, hubungan menjadi lebih jujur dan sehat. Kita berani menjadi diri sendiri tanpa harus selalu menyenangkan semua orang. Memaksa otak menghadapi hal sulit juga mengajarkan kita untuk menghargai kesederhanaan. Ketika kita tidak lagi terobsesi menghindari ketidaknyamanan, banyak hal sederhana justru terasa cukup. Kita tidak mudah merasa kurang hanya karena hidup tidak selalu spektakuler. Kita menemukan kepuasan dalam melakukan hal-hal kecil dengan baik. Ini bukan bentuk pasrah, tetapi bentuk kedewasaan. Kita tahu bahwa hidup tidak harus selalu luar biasa untuk bisa bermakna. Seiring latihan ini berlanjut, kita akan mulai melihat bahwa banyak hal yang dulu terasa menakutkan, ternyata hanya menantang, bukan menghancurkan. Perbedaan ini penting. Sesuatu yang menantang membutuhkan usaha dan keberanian, tetapi sesuatu yang menghancurkan membuat kita lumpuh. Stoikisme membantu kita menggeser banyak ketakutan dari kategori menghancurkan ke kategori menantang. Otak belajar bahwa ia bisa bergerak meski tidak nyaman. Dan kemampuan untuk bergerak di tengah ketidaknyamanan inilah yang menjadi inti ketangguhan mental. Dalam situasi sulit, banyak orang terjebak dalam dua ekstrim, melawan dengan kemarahan atau menyerah dengan keputusasaan. Stoikisme menawarkan jalan ketiga yang lebih tenang dan efektif, yaitu menerima realitas sambil bertindak sesuai nilai. Kita menerima bahwa situasi ini memang tidak ideal, tetapi kita tidak berhenti melakukan apa yang bisa dilakukan. Sikap ini membuat kita tetap bergerak tanpa menguras energi emosional. Kita tidak menghabiskan waktu mengeluh tentang hal yang tidak bisa diubah, dan kita juga tidak berhenti karena keadaan tidak sempurna. Latihan menghadapi hal sulit juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu percaya suasana hati. Banyak keputusan buruk diambil karena kita menganggap perasaan saat ini sebagai kebenaran mutlak. Stoikisme mengingatkan bahwa perasaan datang dan pergi. Jika kita menunggu perasaan selalu mendukung sebelum bertindak, banyak hal penting tidak akan pernah dilakukan. Dengan memaksa otak tetap bergerak meski perasaan tidak ideal, kita membangun konsistensi. Konsistensi inilah yang jauh menentukan kualitas hidup daripada motivasi sesaat. Dalam jangka panjang, konsistensi ini membentuk kepercayaan diri yang tenang. Kita tidak lagi ragu apakah kita sanggup bertahan, karena kita sudah berulang kali membuktikannya. Kepercayaan diri ini tidak perlu diumumkan atau dipamerkan. Ia terasa dalam cara kita bersikap, berbicara, dan mengambil keputusan. Kita tidak reaktif, tidak defensif, dan tidak mudah terpancing. Semua ini adalah hasil dari latihan mental yang terus-menerus menghadapi hal sulit dengan kesadaran. Stoikisme juga membantu kita memahami bahwa tidak semua masalah perlu diselesaikan sekarang juga. Ada masalah yang cukup dihadapi dengan kesabaran. Dengan otak yang terlatih, kita mampu membedakan mana yang membutuhkan tindakan segera dan mana yang membutuhkan waktu. Ini mencegah kita dari kelelahan mental akibat mencoba mengendalikan segalanya. Kita menjadi lebih selektif dalam mengeluarkan energi, dan ini membuat hidup terasa lebih seimbang. Ketika kita mulai hidup dengan cara ini, kita akan merasakan ketenangan yang tidak bergantung pada kondisi luar. Tentu saja, hidup tetap naik turun. Ada hari-hari yang berat dan ada hari-hari yang ringan. Namun perbedaannya, kita tidak lagi terombang-ambing secara ekstrim. Kita tetap berdiri meski terkadang goyah. Kita tetap berjalan meski terkadang melambat. Dan itu sudah cukup.